saya yang sapu. Aduh, ini bedaknya Freya juga habis karena tumpah. Nanti Bu Diandra kasih tahu saya aja ya belinya di mana biar saya yang ganti. Nggak apa-apa, nggak apa. Kamu tuh harusnya perhatiin saya. Bukan malah mikirin bedak. Mbak diem dulu. Nanti itu bedaknya masuk ke mulut. Lagian tadi kan saya udah minta maaf, saya nggak sengaja, saya kesandung. Kesandung apa? Nggak ada hal yang bikin kamu kesandung kok di sini. Saya emang suka gitu, suka kesandung kalau ada... Kalau ada apa? Pelakor, Bu. Kamu ngomong apa? Apa? Emang saya bilang apa? Saya bilang kesandung kalau ada kaki tempat tidur. Lagian zaman sekarang itu harus hati-hati, Bu. Pak, pelakor itu karmanya ngeri. Sus, kamu itu tugasnya jagain Freya. Gak usah ikut campur urusan orang lain. Dan Bu Melisa itu tamu di sini. Jaga sopan santun kamu. Dim, Suster Peri nggak salah kok. Ibu Melisa yang salah. Betul. Ya walaupun dia tamu di keluarga ini, tapi tetap aja nggak sepantasnya dia masuk ke kamar pengantin. Udahlah Sus, kamu ke Freya aja sekarang. Aku ganti baju dulu, nanti aku susulin kamu. Oh, iya, Bu. Mari, Pak. Diandra kenapa ngeselin banget sih? Melisa juga lagian nekat banget masuk ke dalam kamar. Gimana kalau gue sama Diandra lagi? Gue mikir apa sih? Tuh kan sampai lupa ada tamu. Gue ganti baju dulu deh. Kalian yang coba-coba lari ya. Pokoknya semua pengobatan harus kalian tanggung. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf. Berkali-kali saya minta maaf banget, bener-bener saya minta maaf banget. Saya bener-bener gak sengaja nih. Kalau misalnya bapak ini nggak main jalan sembarangan aja, gak mungkin. Buat apa saya nabrak? Beneran deh, buat apa saya nabrak? Tapi kan yang penting sekarang saya sama anak saya udah nganterin sampai di rumah sakit. Berarti kami boleh pamit ya. Enak aja lu. Ganti dulu nih semua nih pengobatan korban yang lu tabrak nih. Iya benar itu. Bangun, Habib. Bangun. Saya di mana ini? Saya di mana? Mas. Apa Mas? Ini, saya mau pulang aja. Jangan Bang, coba berdiri dan jalan bolak-balik pelan-pelan aja. Kamu gak pada sakit Bang? Kayaknya saya nggak apa-apa, Bu. Ih jangan kayak-kayaknya Mas. Ya periksa aja dulu. Alhamdulillah badan saya nggak terluka parah. Saya mau pulang aja. Saya paling nggak suka di rumah sakit soalnya. Itu tangannya nggak apa-apa, Mas? Oh ini cuma lecet sedikit. Saya tadi pingsan karena kaget aja. Saya mau pulang aja. Udah periksa aja dulu bawa ke UGD. Iya benar itu. Periksa aja. Pak, saya minta maaf ya Pak ya. Saya itu bener-bener gak sengaja. Saya gak pengen nabrak Bapak beneran. Saya bener-bener gak bersalah sama sekali. Gak bersalah sama sekali Pak. Pak, pikiran saya tuh sekarang tuh lagi kacau. Lagi kalut. Saya lagi banyak masalah. Suami saya sakit parah. Terus anak perempuan saya yang besar itu lagi dicerai sama suaminya. Terus lihat anak saya ini Pak, lihat Pak, udah seumur begini masih belum dapat jodoh Pak, lihat Pak. Sedih saya Pak, saya kacau pikiran saya. Saya minta maaf ya. Ya Allah, kasihan ibu-ibu. Iya bener, kasihan Pak. Udah Mas, tuntut aja. Air matanya palsu tuh. Iya, udah tutup. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih udah tolong saya sampai antar saya ke rumah sakit. Tapi kasihan ibu ini. Masa saya mau tuntut lagi kena musibah. Nanti saya jadi nggak berkah. Tuh denger sendiri. Yang ditabrak aja nggak kenapa-kenapa.
Ya kan? Kenapa pada heboh sih? Kenapa pada heboh? Ih, bapak-bapak, kalian tuh nggak boleh main hakim jalanan. Ih, nggak bagus itu. Udah, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, terus khususnya untuk bapak yang ketabrak, saya minta maaf ya sekali lagi. Karena semua urusannya udah clear, saya dan ibu saya izin pamit. Ya, Pamit ya, Bang. Makasih ya, udah. Loh, Melisa kamu kenapa? Kok belepotan putih-putih gini? Ini bedak atau tepung? Ini semua gara-gara Diandra, Om. Sama susternya Freya yang gak jelas itu. Tadi tuh aku cuma mau bantuin Dimitri untuk ganti bajunya yang basah. Karena aku, iya takut Dimitri masuk angin. Tapi Diandra gak terima. Terus suster yang itu malah sengaja numpahin bedak aku kayak gini, Om. Keterlaluan. Diandra memang sudah kelewatan. Terus apa sikap Dimitri ke Diandra? Tunggu sini. Om. Dimitri, kesabaran Papa udah habis karena sikap pelin-pelan kamu. Maksud Papa apa sih? Kamu nggak usah nutupi kesalahan Diandra. Barusan Melisa sudah menceritakan semuanya sama Papa. Kamu itu, kenapa kamu selemah ini, Dim? Papa sampai nggak lihat lagi anak Papa yang sebenarnya. Dan Papa seperti kehilangan Dimitri, yang tegas dan punya prinsip. Kenapa kamu membiarkan Diandra merajalela di rumah ini? Bahkan sampai mempermalukan Melisa, tamu kita, tunangan sejati kamu. Kamu harusnya menghukum dia sesuai janji kamu, Dimitri. Kenapa kamu malah membela Diandra? Pak, kita bisa nggak ngebahas semua ini nanti aja? Aku ada tamu di kantor, Pak. Biarin aja tamu itu nunggu. Urusan ini lebih penting. Karena Papa harus mengingatkan kamu sekarang juga. Betapa menderitanya kamu. Menderita di penjara gara-gara ulah Diandra. Kamu jangan pernah lupa dengan penderitaan kamu. Kamu ingatkan, kamu berkelahi dengan napi sampai luka parah. Kamu dipaksa makan makanan sampah oleh napi lain. Dan saat kamu berkelahi dengan napi lain, apa akibatnya? Kamu malah dikurung di ruang gelap. Yang bersih tuh. Tuh masih ada tuh yang ketinggalan. Yang bersih. Itu jangan ngumpul, itu nyebar. Kamu jadi pinggir-pinggir tuh. Terkabur lagi. Sini, sebelah sini. Nah, korek pakai tangan. Ntar. Makan! Enak lu. Enak lo ya, rasain lo. Enak. Dia memuntah. Dia memuntah. Lu yang bakal makan selama ini di penjara seperti ini. Iya. Kalau lu nggak mau beli narkoba sama gue. Dengar bro ya, lu harus nurut sama kita. Tuh, dia mulai tuh. Udah tinggal. Rasain lu.
Keluar! Ayo ikut! Kami dasar batang! Siapa di antara kalian yang jadi biang kerok keributan ini? Jawab! Dia Pak, nih. Dia Pak, dia ngerokok Pak. Iya Pak. Iya. Ini Pak. Mau dia? Ayo. Ayo. Saya.